Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira BCBS. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari lover-lover ataupun subscriber ya, yang bertanya mengenai tentang apa sih penyebab kematian pada ikan lele yang kita baru tebar ya, atau pada awal tebar benih kok kenapa ikan lele kita mati, apa penyebabnya dan bagaimana cara dan solusinya. Simak terus video ini dan jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung silahkan dukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe ya. Dan silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman paham apa yang saya sampaikan di video kali ini ya. Oke, kita kembali ke topik teman-teman ya. Jadi dalam proses budidaya ikan lele ya, kita anggap saja awal tebar ya. Gimana solusi dan cara supaya tebar ikan lele itu aman dan apa saja persiapannya. Buat teman-teman yang baru belajar ya, saya sarankan untuk teman-teman saat awal tebar benih yang mengakibatkan ikan lele mati sebenarnya bisa disebabkan karena dari segi banyak hal ya, dari mulai bibit, kolam, air, kesalahan kita sendiri ya. Yang pertama adalah bibit ya. Biasanya dari teman-teman yang baru belajar, mereka tidak terlalu memperhatikan bibit ikan lele ya. Usahakan buat teman yang membeli bibit ikan lele ya, usahakan datang ke lokasi secara langsung. Tujuannya supaya kita mengetahui bibit ikan lele tersebut itu dalam kondisi yang sehat. Gimana ciri-ciri kondisi ikan lele yang sehat? Caranya adalah kita bisa mengamati ikan lele tersebut. Kalau ikan lele kondisinya lincah seperti yang ada di video ini atau gesit ya, berarti dia menunjukkan ikan tersebut sehat. Tapi apabila teman-teman membeli bibit tapi ikannya itu menggantung, saya sarankan urungkan terlebih dahulu nih teman-teman untuk beli bibit tersebut ya. Kita minta untuk bilang aja nggak jadi karena kita ingin membeli yang ukuran ini, alasan aja lah. Karena itu adalah menandakan ciri-ciri ikan yang sakit ya. Tapi kalau ikan tersebut kekenyangan, biasanya petani itu bilang ikan ini baru saya kasih pakan, karena baru saya kasih pakan makanya ikannya menggantung. Nah, dalam proses baru dikasih pakan tersebut seharusnya jangan dijual ya, kita urungkan aja daripada kita resiko membeli ikan yang kekenyangan, nanti pada saat dibungkus nanti dia stres dan akhirnya mati ya. Dan untuk teman-teman ya yang baru tebar benih ya, saya sarankan untuk teman-teman sebelum beli bibit ikan lele, teman-teman siapkan kolamnya terlebih dahulu ya. Kita isi kurang lebih sekitar 3 hari ya, kita endapkan air 3 hari. Tidak usah airnya kita buang terlebih dahulu, langsung 3 hari kita endapkan lalu kita isi ikan ya. Jadi nggak usah kita buang lalu kita isi lagi, endapkan lagi, nggak usah, itu kelamaan teman-teman ya. Apa nggak bahaya bang? Ya bahaya kalau teman-teman kolamnya itu terbuat dari kolam semen ya. Kalau kolam semen harus seminggu dan kita endapkan seminggu lalu kita buang dan kita isi lagi, endapkan 3 hari baru kita isi ya. Kalau kolam terpal ya 3 hari langsung kita isi ya, endapkan 3 hari baru kita isi. Itu cara yang aman supaya kondisi air itu matang dengan baik ya, ataupun dia mengendap dan suhu dan pH-nya itu stabil ya. Lalu yang kedua, teman-teman, apa sih yang mengakibatkan ikan lele tersebut itu mati pada saat awal tebar benih? Biasanya teman-teman mengalami kesalahan yang satu ini. Di saat awal-awal teman-teman beli bibit lele, pasti suka-sukanya memberikan pakan ya, ataupun seneng-senengnya lah memberikan pakan pada ikan lele tersebut. Maka dari itu dia akan makan terus, tapi saking dia makan terus, kebanyakan dari teman-teman itu tidak memperhatikan kalau pakannya itu kelebihan ya, atau terlalu banyak, bahkan masih mengapung dikasih pakan lagi. Pada akhirnya pakan yang tidak kemakan dia akan mengendap di dasar kolam dan mengakibatkan jamur pada ikan lele, sehingga ikan lele tersebut bisa terserang penyakit dari mulai jamur dan lain-lain, dan yang parah itu bisa mengakibatkan kematian massal ya. Ciri-cirinya biasanya kalau dia kena jamur itu matinya perlahan, satu mungkin awal-awal 1 ya, besoknya 10, besoknya lagi 50, bahkan semakin banyak seperti itu ya. Lalu yang berikutnya, penyebab dari teman-teman pemula itu mengalami kematian pada saat awal tebar benih, biasanya teman-teman tidak memperhatikan ketinggian air ya dan letak lokasi kolam.
usahakan buat teman-teman yang bikin kolam ya, kalau taknya tempatnya itu full panas, saya sarankan untuk kolamnya itu dikasih penutup paranet dan dikasih daun pisang ya, selembar ya. Tujuannya supaya kolam dalam kondisi yang tidak terlalu panas atau ada tempat berteduh untuk ikan lele. Lalu selain dari itu tadi, teman-teman harus memperhatikan ketinggian air ya. Ketinggian air ini sangat berpengaruh sekali terhadap ikan lele ya. Jika ikan lele ketinggian airnya terlalu tinggi, maka ikan bisa terkena jamur. Kalau terlalu dangkal, bisa terkena aeromonas ya, dan bisa mengakibatkan kematian karena suhu yang terlalu panas ya. Lalu yang berikutnya, biasanya ini juga sering juga dialami teman-teman. Biasanya rata-rata dari pemula tidak memperhatikan tebar benihnya itu berapa. Sebagai teman-teman, sebagai pemahaman ya, saya sarankan untuk tebar per meter persegi itu sekitar 100 ekor saja ya. Tapi kalau biasanya kalau petani yang sudah paham, untuk per meter perseginya itu 200 ekor ya. Lalu yang bagaimana supaya kita tidak mengalami kematian awal pada saat tebar benih? Yang pertama tadi ya teman-teman ya, kita harus mengecek dan datang ke lokasi tempat penjualan benih ya. Yang kedua, kita harus memperhatikan segi dari pemberian pakan. Pakan yang tepat adalah pakan yang sesuai ukuran dari bibit ikan lele ya. Semisal contoh seperti ini, di video ini adalah bibit ukuran 35 ya. Bibit ukuran 35 ini biasanya kita kasih pakan dengan merek PF 800 ya. Jangan sampai teman-teman beli min 1 atau min 2 atau apalagi min 3 ya, karena tergiur harga murah padahal itu akan berdampak buruk pada ikan lele ya. Sesuaikan pakan dari bibit sampai besar itu kita sesuaikan. Tanya sama si penjual bibit, nanti dikasih tahu pasti ya. Lalu selain dari itu tadi, kita harus memberikan pakan yang terjadwal dari pagi, sore, dan malam hari. Kalau nggak bisa malam ya kita pagi dan sore aja ya. Itu akan semakin baik jadwal pakan, maka semakin cepat pertumbuhan ikan lele ya. Kalau kita memberikan pakannya suka-suka, maka ikan lele pun akan lama pertumbuhannya ya. Dan harus terukur juga teman-teman ya, untuk pemberian pakannya harus terukur, jangan sampai terlalu berlebihan ya. Selain dari itu tadi, biasanya teman-teman yang baru belajar ini tidak memperhatikan air ya. Awal-awal teman-teman melihat ikannya itu jernih airnya ya, lalu seminggu, 2 minggu, biasanya sebulan mereka nggak pernah mengganti air. Nah, inilah kelemahan dari teman-teman ya, males dalam mengganti air atau eman dalam membuang air. Ini yang mengakibatkan kematian massal pada ikan lele ya. Usahakan jika air dalam kondisi keruh ya, kita harus ganti. Seenggaknya setengah ya, setengah dari bagian air kolam kita ganti dengan air baru supaya pertumbuhan ikan lele lebih cepat dan aman ya. Biasanya kalau untuk kolam ya, seperti yang ada di video ini ya, ini kan kolam untuk pembenihan ya. Ini saya isi kurang lebih sekitar 20.000 ekor, tapi khusus bibit ya, ini nggak diperuntukkan untuk pembesaran. Kalau pembesaran ya ini nggak muat teman ya. Pasti kalau pembesaran pasti akan beresiko bahkan terjadi kematian massal. Untuk pemberian pakan biasanya saya rendam terlebih dahulu ya, saya bibis seperti ini. Ini untuk satu kolam saya kasih 1 embor ya. Biasanya kalau sisa ya saya kasih ke indukan ataupun saya kasih ke ikan-ikan yang sudah agak besar ya. Dan ini kolam larva saya ya, kolam larva lele baru dipijah, dan ini usianya kurang lebih sekitar hampir 4 harian lah. Dan buat teman-teman yang ingin belajar mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Ataupun buat teman-teman yang kurang jelas mengenai tentang video ini, silahkan tanyakan di kolom komentar secara langsung. Nanti saya akan jawab, mungkin melalui video ataupun saya jawab melalui komentar secara langsung ya. Dan jika ada suatu kesalahan kata dalam video ini atau kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buat teman-teman, video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara, salam jos ya, sukses selalu buat teman-teman ya. Jangan putus asa karena satu kegagalan ya, karena kegagalan adalah sebagai pengalaman dan pembelajaran yang sangat penting sekali bagi diri kita sendiri ya. Tidak bisa kita dapat dari orang lain namanya. Oke, sukses selalu buat teman-teman ya.